Setiap hari, masyarakat mengkonsumsi makanan, obat, dan kosmetik. Di balik produk-produk yang dikonsumsi, ada peraturan dan hukum yang berlaku sebelum produk-produk tersebut sampai di tangan konsumen. Namun, tahukah Anda siapa yang melaksanakan peraturan dan hukum untuk menjamin keamanan produk, serta bagaimana prosesnya? Berbicara tentang produk konsumsi yang terdiri dari obat, makanan, dan kosmetik, tak terlepas dari kandungan yang ada di dalamnya. Konsumen seringkali terkecoh dengan kemasan yang menarik tanpa memperhatikan kandungan produk dan keamanannya untuk dikonsumsi. Di Indonesia, standar keamanan dan kualitas sebuah produk konsumsi dijamin melalui sertifikasi dari sebuah lembaga pemerintah, yakni Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, atau biasa disingkat dengan BPOM RI. Salah satunya adalah Balai Besar POM di Jayapura. Balai Besar POM di Jayapura ini merupakan unit pelaksana teknis dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta. Jadi kami Balai Besar POM Jayapura wilayah tugasnya di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Pegunungan. Tugas dan kewenangan kami yaitu melakukan pengawasan obat dan makanan untuk melindungi kesehatan masyarakat, termasuk untuk melakukan pendampingan kepada pelaku usaha agar produksi lokal di Papua maupun Papua Pegunungan dapat memiliki daya saing yang lebih baik lagi sehingga dapat masuk ke pasar nasional maupun sampai ke pasar global. Dalam melakukan pengawasan obat dan makanan, tentunya Balai Besar POM Jayapura melakukan pengawasan pre-market. Jadi produk-produk sebelum mendapatkan izin edar, ya, seperti kami pengawasan obat, ya, obat tradisional atau obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan maupun pangan olahan, semua produk-produk ini harus memiliki izin edar di Badan POM. Sebagai lembaga yang menjamin keamanan dan kualitas produk konsumsi, salah satu kewenangan BPOM RI adalah menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau manfaat dan mutu, serta pengujian obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Izin edar dan sertifikat tersebut menjadi penting bagi produsen, baik dalam skala UMKM maupun industri, sebagai jaminan bahwa produk-produk yang dipasarkan telah memenuhi standar keamanan, khasiat atau manfaat, dan mutu. Jadi produk-produk yang beredar di Indonesia, termasuk di Provinsi Papua dan Papua Pegunungan, wajib memiliki izin edar. Izin edar itu dalam bentuk izin, ya, izin seperti kalau pangan olahan izinnya MD, obat tradisional atau bahan alam izinnya ada TR, kosmetika izinnya notifikasi NA, ya, obat juga ada.
Kami dari Balai Besar POM Jayapura tentunya melakukan pengawasan berdasarkan landasan hukum, ya. Salah satu undang-undang yang kami gunakan yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Di sana dinyatakan bahwa sediaan farmasi itu wajib memiliki izin edar, harus memenuhi standar mutu dan keamanan, ya. Misalnya tadi ada kosmetika, produk obat bahan alam, ya. Seperti itu harus memiliki izin edar. Produsen dapat memperoleh izin edar tersebut dengan mendaftarkan produknya ke BPOM. Untuk mendapatkan nomor izin edar, pelaku usaha dalam hal ini dia harus melewati 2 tahapan. Yang pertama adalah tahapan sertifikasi sarana produksinya, baru setelah itu proses registrasi produknya. Nah, tahapan sertifikasi sarana produksi ini, tahapan yang pertama adalah pelaku usaha harus terlebih dahulu memiliki nomor izin berusaha dengan klasifikasi online melalui aplikasi e-sertifikasi.pom.go.id. Di situ pelaku usaha akan diminta mengisi kelengkapan data perusahaan yang terdiri dari data sarana dan prasarana, data penanggung jawab, fasilitas produksi, bentuk sediaan dan lain sebagainya. Kemudian pelaku usaha juga akan diminta untuk mengupload dokumen-dokumen yang diperlukan untuk proses pengajuan sertifikasi sarana produksinya tersebut. Nah, setelah pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikasi secara online, maka dari pihak Balai Besar POM di Jayapura akan mengevaluasi permohonan tersebut dengan melihat apakah dokumen yang sudah diupload itu lengkap dan sesuai atau tidak. Apabila diperlukan peninjauan atau pemeriksaan ke sarana produksi, maka petugas Balai Besar POM akan melakukan pemeriksaan, akan melakukan audit dalam rangka sertifikasi ke sarana produksi tersebut. Setelah itu pelaku usaha akan memperbaiki, kalau misalnya ada yang masih belum sesuai, pelaku usaha akan memperbaikinya. Setelah dokumennya dinyatakan lengkap, hasil audit juga sudah dinyatakan sesuai, maka dari Balai Besar POM di Jayapura akan mengeluarkan rekomendasi atas sertifikat sarana produksi tersebut. Adapun yang menerbitkan sertifikat terhadap sarana itu nantinya adalah di pusat, di Badan POM. Nah, kemudian tahapan yang berikutnya adalah tahapan registrasi produk, ya. Tahapan registrasi produk ini juga dilakukan secara online juga untuk semua komoditi. Dilakukan dengan cara pelaku usaha mengupload dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka registrasi, mengisi form yang ada di dalam aplikasi tersebut, dan selanjutnya pengajuan tersebut akan dievaluasi oleh evaluator di Badan POM di pusat. Setelah semuanya dinyatakan lengkap dan sesuai, maka nomor izin edar akan diterbitkan. Selain melakukan pendampingan kepada pelaku usaha dalam proses pendaftaran hingga penerbitan izin edar, BPOM di Jayapura juga melaksanakan fungsi pengawasan terhadap produk-produk yang telah bersertifikasi selama produk tersebut masih beredar, serta penindakan terhadap produk-produk ilegal. Meski telah diatur dalam undang-undang dan peraturan lain yang memiliki kekuatan hukum, tak semua produsen yang telah memasarkan produknya mengantongi izin edar. Baik karena masih dalam proses pengurusan izin edar, maupun karena produknya tidak memenuhi standar keamanan
dan kualitas yang ditetapkan BPOM. Tak menutup kemungkinan produk-produk yang beredar tanpa izin edar maupun yang mencantumkan izin edar palsu mengandung bahan-bahan berbahaya. Setelah mendapatkan izin edar atau notifikasi, ada oknum yang tidak bertanggung jawab, ya. Dia menggunakan izin edar maupun notifikasi yang telah terbit, tapi setelah mendapat izin edar, produk yang setelah disetujui itu ditambahkan bahan-bahan yang berbahaya. Bahan yang tadi seperti ada merkuri, rodamin B, hidrokinon, ataupun klaim yang tidak sesuai dengan yang disetujui. Misalnya kami masih temukan juga di Provinsi Papua ini, ya contohnya di Kota Jayapura, itu kami temukan produk ilegal. Seperti di pasar Yutefa, ya, itu kami temukan ada kosmetika yang mengandung bahan berbahaya. Bahan berbahaya, dan ini kami laksanakan penindakan. Mengapa dibilang mengandung bahan berbahaya? Karena memang mengandung bahan-bahan yang bisa membahayakan kesehatan. Seperti kosmetika, ya, itu bisa mengandung merkuri, ada rodamin B, hidrokinon. Kita ketahui bahwa merkuri itu ya efeknya bisa membuat putih secara instan, ya 2-3 hari bisa. Tapi efek sampingnya setelah 3 hari nanti akan membentuk kemerahan, ya, bisa mengakibatkan flek-flek hitam dan mengakibatkan lebih rusak dari yang awal. Yang awalnya sudah kondisinya bagus, ini jadi rusak, ada flek-flek dan ada baret-baret gitu, seperti itu. Hidrokinon juga seperti itu, kalau nggak diawasi itu akan memberikan efek samping seperti ada iritasi, ya, dan sampai juga bisa merusak ginjal, ya. Juga nanti merusak kalau yang hamil itu juga yang ada asam metionat itu bisa memberikan efek terhadap kelainan pertumbuhan janin. Maraknya produk-produk yang beredar tanpa izin edar maupun produk yang mencantumkan izin edar palsu ini tentu merugikan konsumen, baik dari segi material maupun kesehatan. Meski demikian, beberapa mungkin masih memandang keberadaan izin edar ini dengan sebelah mata dan tetap mengkonsumsi produk-produk yang diyakini memiliki manfaat atau khasiat tertentu, meskipun produk tersebut belum memiliki izin edar. Alhasil, kerugian material dan kesehatan pun tak dapat dihindari. Tim gabungan BBPOM di Jayapura dan Polda Papua berhasil menggagalkan peredaran ribuan obat ilegal yang siap diedarkan di Papua. Operasi gabungan ini berawal dari kecurigaan petugas terhadap sebuah paket mencurigakan di kawasan Jalan Abapura. Saat diperiksa, paket tersebut berisi ribuan butir obat terlarang, termasuk trihexyphenidyl atau pil koplo, serta tramadol yang sering disalahgunakan. Dari tangan pelaku, tim menyita 1.940 butir pil koplo, 250 tablet tramadol, 1 buah senjata tajam jenis badik, serta barang bukti lainnya seperti handphone dan alat komunikasi. Ya, itu berdasarkan pasal 435 ya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, bahwa sediaan farmasi yang beredar di Indonesia wajib memenuhi persyaratan mutu dan keamanan. Salah satunya persyaratan misalnya izin edar. Apabila dilanggar atau mengandung izin edar bisa mengandung bahan berbahaya, itu sanksinya itu bisa dipenjara kurungan ya, itu paling lama 12 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah.
Sebagai lembaga yang berkomitmen untuk menjamin keamanan dan mutu produk obat, makanan, dan kosmetik bagi konsumen, BPOM terus melakukan inovasi untuk memudahkan konsumen memeriksa keamanan produk yang mereka konsumsi. Kini, masyarakat dapat melakukan verifikasi keaslian izin edar pada sebuah produk melalui aplikasi BPOM Mobile. Iya, jadi Badan POM, ya Badan POM Pusat, termasuk kami di Balai Besar POM Jayapura, tentunya memiliki aplikasi yang untuk memudahkan masyarakat ya. Jadi ada aplikasi namanya BPOM Mobile. BPOM Mobile ini untuk memudahkan masyarakat, baik itu masyarakat, pelaku usaha, dan kami juga menggunakan itu. Ya, bisa untuk petugas pengawas juga bisa menggunakan, karena di BPOM Mobile itu dengan menggunakan gadget itu bisa mendapatkan informasi. Misalnya suatu produk, untuk mengetahui izin edarnya bisa nanti di sana ada scan barcode ya. Di scan barcode dari produk itu akan nampak profil dari produk itu. Misalnya produk A, produsennya ABCD, komposisinya apa, tanggal kadaluarsanya berakhirnya nomor registrasi sampai kapan, ya itu. Bisa juga dengan BPOM Mobile mendapatkan berita-berita aktual dari Badan POM, berita-berita yang terkini, ya. Kemudian juga bisa juga melakukan pengaduan di sana. Di sana bisa melakukan pengaduan dan itu akan ditindaklanjuti. Kemudian ada informasi peraturan-peraturan pun di sana ada. Peraturan-peraturan dibutuhkan oleh masyarakat secara keseluruhan. Kemudian juga ada proses untuk registrasi di sana ada. Bagaimana cara mendapatkan registrasi. Jadi hal-hal yang mudah, silakan menggunakan BPOM Mobile. Itu bisa dicari di Play Store atau di App Store juga bisa di-download ya. Silahkan digunakan untuk memudahkan masyarakat, dan ini bukti bahwa Badan POM itu transparan dan partisipasif, artinya melibatkan masyarakat dalam melakukan pengawasan bersama-sama. Keamanan produk-produk konsumsi bukan hanya menjadi tanggung jawab sebuah lembaga, namun tanggung jawab kita bersama. Sebagai produsen, sudah semestinya mematuhi peraturan dan undang-undang yang berlaku sebelum memproduksi dan memasarkan produknya. Sebagai konsumen, masyarakat juga harus tetap waspada dan cermat dalam memilih produk-produk yang dikonsumsinya, baik itu obat, makanan, maupun kosmetik. Ya, jadi kami sampaikan kepada pemirsa sekalian bahwa keamanan pangan itu tanggung jawab bersama. Di sana ada peran pemerintah, baik itu pemerintah pusat termasuk Balai Besar POM Jayapura dan pemerintah daerah. Pemerintah berada di tengah, dan di satu sisi ada pilar kedua, yaitu ada pelaku usaha. Jadi kami menghimbau kepada pelaku usaha untuk mengikuti aturan-aturan yang ada dan menggunakan bahan-bahan yang memang diperbolehkan. Pilar yang ketiga yaitu masyarakat. Masyarakat juga kami berikan edukasi agar masyarakat juga menjadi konsumen yang cerdas. Ingat selalu cek-klik. Cek-klik seperti ini, cek kemasan, cek label, izin edar, dan tanggal kadaluarsa. Pastikan kemasannya dalam kondisi baik, tidak rusak, tidak penyot, maupun berkarat. Label, baca label, di sana ada label bagaimana cara penggunaannya, penyimpanannya, komposisinya,
Dari komposisi bisa tahu apakah ada alergi atau tidak di sana, kandungan gizinya ada di sana. Ada kemudian cek izin edar, pastikan ada izin edar dari pemerintah. Dari Badan POM itu misalnya izinnya MD. Kalau yang diterbitkan oleh pemerintah daerah izinnya PIRT. Dan yang terakhir tanggal kadaluarsa. Pastikan bahwa produk yang konsumsi belum melewati tanggal kadaluarsa. Karena tanggal kadaluarsa itu merupakan tanggal yang ditetapkan oleh produsen bahwa produk yang dihasilkan itu masih memenuhi syarat keamanan dapat dikonsumsi dengan aman asal disimpan dalam kondisi yang sesuai pada label. Jadi ingat selalu cek kemasan, cek label, izin edar, dan tanggal kadaluarsa. Jadilah konsumen yang cerdas.